Perkenalkan, saya Laila Fitrul Aziza dengan nomor NIM 24015751, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes Cabang Kedawan. Di dalam video ini saya akan memaparkan materi terkait konsep dasar psikologi pendidikan sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Nyai Haja Umi Alifah MPD. Simak videonya berikut ini. Konsep dasar psikologi pendidikan lahir karena setiap siswa memiliki mental dan gaya belajar yang berbeda, sehingga metode mengajar tidak bisa disamaratakan. Banyak kegagalan mengajar terjadi bukan karena guru kurang materi, melainkan karena tidak memahami kondisi psikologi siswa. Ilmu ini hadir sebagai jembatan ilmiah untuk mengubah cara mengajar yang sekedar coba-coba menjadi berbasis riset kejiwaan. Tujuannya agar proses belajar tidak hanya mengajar nilai akademis, tetapi juga mampu menyentuh emosi, motivasi, dan pembentukan karakter anak secara efektif. Pengertian psikologi pendidikan. Secara bahasa atau etimologi, psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yaitu ilmu. Dalam hal ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku serta gejala jiwa manusia dalam proses belajar dan pengajaran. Sedangkan secara syara atau perspektif Islam, yaitu fondasi bimbingan kejiwaan untuk mengenali dan mengarahkan potensi fitrah manusia serta menyelaraskan aspek akal, emosi, dan spiritual demi membentuk akhlak dunia. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku, mental, dan gejala kejiwaan manusia, baik guru maupun murid yang terlibat langsung dalam proses interaksi belajar mengajar. Kemudian, pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Zhang Biaxi, bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu yang memetakan bagaimana anak membangun kecerdasan dan cara berpikir mereka sesuai tahapan usia, sehingga guru bisa mengajar sesuai kapasitas mental siswa. Kemudian, pengertian yang kedua menurut P.S. Skinner, bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu yang fokus pada pembentukan perilaku nyata siswa melalui sistem hadiah atau reward dengan penguatan agar proses belajar menjadi sebuah kebiasaan positif. Dan pengertian yang ketiga menurut John W. Santrop, yaitu bahwa psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mengkhususkan diri pada penerapan prinsip psikologi ilmiah untuk mendesain strategi mengajar yang efektif di dalam kelas. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup yang pertama dalam psikologi pendidikan yaitu karakteristik peserta didik, yaitu memahami keunikan siswa mulai dari pertumbuhan fisik mental, kecerdasan, bakat, minat, hingga kesehatan emosionalnya. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu proses dan motivasi belajar, yaitu memahami bagaimana otak siswa menyerap informasi serta faktor apa saja yang mendorong semangat belajarnya. Dan ruang lingkup yang ketiga yaitu lingkungan dan evaluasi, yaitu memahami cara menciptakan suasana kelas yang kondusif, metode mengajar yang tepat, dan cara mengukur hasil belajar siswa. Fungsi psikologi pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu membantu guru memahami peserta didik, yang kedua membantu proses pembelajaran, yang ketiga membantu mengatasi masalah belajar, yang keempat membantu pengembangan kurikulum, kemudian yang kelima membantu evaluasi pembelajaran, dan yang keenam membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Implementasi psikologi pada desain kurikulum baru atau pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu landasan teori. Dalam hal ini menggunakan teori perbedaan individu, CBT-Vygotsky atau belajar sesuai tingkat kemampuan, dan kecerdasan Majemuk Gardner untuk memanusiakan keunikan siswa. Kemudian yang kedua dalam 3 pilar penerapan. Yang pertama yaitu konten. Dalam hal ini materi disesuaikan dengan kesiapan yaitu cepat, sedang, dan lambat.
Kemudian yang kedua yaitu proses. Dalam proses ini metode mengajar disesuaikan dengan gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang ketiga yaitu produk. Dengan tugas akhir dibebaskan sesuai bakat dalam tulisan, lisan, atau visual. Kemudian yang ketiga yaitu dampak psikologis. Dampak ini meningkatkan motivasi mandiri, menghilangkan kecemasan atau stres belajar, dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Dari materi yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah instrumen vital bagi pendidik untuk memanusiakan keunikan siswa. Dengan memahami aspek psikologis, guru tidak hanya berhasil menyampaikan materi dan mengevaluasi belajar, tetapi juga memberikan dampak psikologis positif bagi siswa, meningkatkan motivasi intrinsik, menurunkan kecemasan belajar atau learning anxiety, serta menumbuhkan rasa percaya diri atau self-efficacy peserta didik. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Semoga apa yang telah dibahas tadi dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya menyadari bahwa dalam video ini saya masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari dosen pengampu serta teman-teman sangat saya harapkan. Dari awal sampai akhir, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.